Suwarte, umur sudah 52 tahun, nah, tempat tinggal di Wonosari Balerang, Desa Wonosari, punya istri 1, anak 3, cucu sudah 2. Kita dulu tahun 2004 itu kan LPD masih ada masalah. Kebetulan kita waktu itu ditunjuk sebagai tim oleh Mendeswa Adat. Akhirnya ketemulah permasalahannya. Di mana permasalahan sebenarnya? Nah, di sana sebagian besar permasalahannya di situ kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara pengurus LPD dengan Mendeswa Adat. Berarti pelaporan hanya sebagian, berarti data-data itu yang nominatif itu tidak pernah dilaporkan. Nah, itu kita jadi tim, ketemu dari sana. Berarti masyarakat yang naruh dana di LPD itu kurang jelas ininya, siapa saja yang naruh dana, siapa saja yang punya kredit. Adapun juga kredit yang sudah lunas masih ada terdata di LPD. Itu pertamanya, awalnya jadi ada permasalahan di semua pegawai itu diganti di tahun 2004. Nah, kita mulainya di tahun 2005 kita dengan 5 pegawai. Tiap banjar diwakili oleh 1 orang yang termasuk wakil dari Wonosari Balerang. Juga tes tulis juga ada 5. Tidak langsung kita jadi tim, kita langsung jadi enggak. Kita juga melamar lah. Melamar, ada juga tes tulis, ada interview, ada. Dulu pertama kali kita ngantor, bukan di sini kantornya, di belakang ada mes guru. Itu yang dipinjam oleh Desa Adatnya dengan Mendeswa Adat. Waktu itu namanya Waji Kumaro, sekarang sudah almarhum ya. Waji Kumaro itu tugasnya dulu di Sekdes di provinsi ya. Terus bagaimana dengan masyarakat, bagaimana pendekatan dengan masyarakat, dan saya pun punya ide bahwa badan pengawas itu adalah klien adat di masing-masing banjar. Ya, berarti yang dulu kan hanya Mendeswa Adat dan 1 anggota, tapi saya tidak mengikat harus 5 anggotanya, karena kita ada 5 banjar, berarti 5-5-nya ada. Siapapun jadi klien adat itu wajib menjadi badan pengawas dan Mendeswa Adat sebagai ketua badan pengawas. Kenapa? Perhitungan yang seperti ini. Ada informasi apapun yang di LPD, termasuk rekomendasi untuk pencairan kredit, itu kan semua klien adat yang tenangkan. Klien adatnya tahu bahwa orang ini layak dan dikasih kredit. Dan itu pelaporan tiap 3 bulan sekali lengkap, ada nominatif tabungan. Siapa yang punya tabungan, klien adat pasti tahu. Siapa yang punya kredit, klien adat pasti tahu berapa sisanya. Maka sering kan di rapat-rapat akhir tahun, pengawasan yang terpenting dan terbaik adalah pengawasan dari nasabah itu sendiri. Kalau pengawasan dari Adat ataupun dari lembaga lainnya kan bisa saja kita bawakan ini daftar. Seperti itu aja kan. Tapi kalau masyarakat sendiri langsung ke sini, benar tak tabungan saya segini? Benar tak deposito saya? Masih nanti kredit saya berapa? Udah saya ngintip sama pegawai, kok tidak dibayarkan? Saya bisa seperti itu ya. Itu yang saya sampaikan ya, masyarakat kalau lebih seringlah ke kantor jadinya ngecek berapa punya tabungan, atau menjelang akhir tahun kita juga turun dengan luas. Artinya mereka mencoba mengecek laporan dia langsung ke orangnya, benar punya tabungan saya ini, benar. Kalau memang salah ya bagaimana, apakah diblokir atau bagaimana prosesnya seperti itu. Ya sekarang lah sampai sekarang ini belumlah ada kejadian seperti itu. Mudah-mudahan tidak karena ya yang pembenahan di sistem awalnya yang kalau dari pertama kan manual, yang kedua karena kita perlu data cepat, kadang-kadang kan kita dulu memang sih setahun itu masih 1-2 tahun itu masih manual, masukkan bunga tabungan atau mencari data itu lah. Seperti kredit saya masih berapa sih di nominatif cari. Ini dengan adanya sistem
Nanti lebih gampang jadinya, kita kerja pun lebih gampang, masyarakat tahu berapa tabungan dan sebagainya, kita juga membuat laporan-laporan lebih cepat. SDM juga dengan masyarakat, dengan pegawai, bagaimana caranya berkomunikasi dengan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat gitu. Karena di sini kita itu adalah pelayan. Intinya di sini kita tuh sebagai pegawai LPD itu pelayan masyarakat. Itu mereka komplain itu biasa, tapi kita tetap senyum melayani mereka. Apapun itu, dimanapun itu kita tetap senyum, tidak boleh ikut emosi. Kita tetap sebagai pelayan masyarakat. Nah, melayani dalam arti itu kan tidak semua merasa puas. Kalau tidak pas kita kasih begini. Maka kita seringnya dengan masyarakat melalui badan pengawas akan ada klien-klien. Setiap 6 bulan sekali di sini kan ada namanya rapat anggaran. Menjelang galungan hari Minggunya juga rapat anggaran. Bagi seluruh warga, baik yang di Denpasar, menetap di Denpasar, kan warga desa adat di sini. Di sana ada disampaikan bagaimana perkembangan RPD. Biar mereka juga tahu. Kalau ke desa adat, pertama kan itu 20% wajib gitu kan. Yang kedua, biaya tawur ke sana itu full kita yang mendanai. Kemudian untuk sumbangan duka, berarti setiap keramo yang meninggal itu disantun. Tapi sumbangan duka bukan tidak terlalu banyak, tapi nilainya cuma 200.000. Itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Meskipun mereka tidak punya tabungan di sini, tetap kita dengan desa adat melayat mereka, artinya ikut berduka cita lah dengan dana seperti itu. Kemudian untuk kesejahteraan pemangku, kita ikutkan pemangku, semua pemangku yang ada di Trikayangan ikutkan BPJS tenaga kerja. Di sana nantinya kita bayar preminya kurang lebih 15.000 per bulan. Nanti kalau mereka terjadi klaim itu sudah ditanggung sebesar 42 juta. Artinya kalau zaman sekarang udah bisa nambah ngelanus, karena nambah ngelanus sekarang kan kayak kalau di Bedol ikut sebesar 31 juta. Jadi kita sudah ya yang mensuransikan pemangku secara niskalo. Nanti beliau lah yang bagaimana menuntun kita. Setiap odalan kita tangkil bersama, sembahyang maturang punya. Setiap puja wali nih, puja wali maturang punya ikut, artinya ini dengan pemangku juga tetap dibelikan setiap tahun ikut ada pakaian pemangku seperangkat, sutri mangku kita beli. Kalau saya kan tempat lahirnya di Wonosari Bareran, itu bapak saya dulu adalah seorang guru SD di sini, ibu sebagai pedagang. Memang kita di keluarga memang tetap, karena bapak dulu sebagai pendidik, dan juga sebagai tokoh lah di masyarakat, tetap disuruh bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat, belajar berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita, diajarkan seperti itu. Tapi kalau ibu saya nih kan masuk kan kita dulu sebagai pedagang ya, masuk kan belum bisa, kita tetap ikuti sosok dari seorang bapak. Karakter bapak memang agak keras, mendidiknya agak keras, tapi untuk kebenaran. Kalau ibu sih memang jiwa pedagang aja. Dulu kita pun kerja di sini. Dulunya dia tuh kerja di asuransi. Kemudian karena merasa tidak bagus, tidak nyaman kerja di asuransi sampai malam-malam, disuruh lah, karena ibu saya kan pedagang, pedagang warung. Sebenarnya saya yang gantiin pedagang di warung. Akhirnya pas tahun 2004 tuh yang ditunjuk sebagai tim untuk memeriksa LPD. Kemudian waktu tahun 2005 saya minta izin dulu sama ibu, mohon doa, boleh nggak saya kerja di LPD seperti itu. Nah tadi mengenai itu mohon ketemu di desa, nanti untuk warung ibu yang pagi, sorenya yang belajar. Karena istri saya juga pegawai negeri di SMP 2 Mui di kapal, berarti kan
pulangnya nggak sore gitu. Masih yang satu aja, ibu aja. Kalau bapak udah tahun 86 udah meninggal. Emang kalau ayah itu memang itu dah karakternya, memang dia itu tegas, itu yang saya senang dari beliau. Jadi kadang-kadang kan memang banyak dari tokoh-tokoh masyarakat kalau perlu sesuatu pasti waktu beliau itu masih sakit sesak dia, sesak, kalau udah sesak tuh kasihan dia. Tapi kalau untuk kegiatan ini ada apapun, kalau mengambil keputusan pasti ke rumah tanya dulu sama bapak, gimana sih kalau seperti ini, kadang oh bapak kita seperti ini, sering saya lihat seperti itu. Dan pesan dari bapak pokoknya jadilah anak yang berguna bagi desa yang ada cinta. Itu aja pesan. Artinya pokoknya jujur, jangan lupa seperti bagus. Sekali-sekali banyak ke nanti sekali aja kamu dari mana dia baik, nanti yang 1000 itu pasti hilang. Yang kan lain arti keluarga sederhana gitu. Makanya kita tuh sering dengan masyarakat kita merasakan kalau merasa susah kita ikut tidak merasakan, karena dari dulu kita memang hidupnya sederhana. Seorang guru berapa sih ya seperti itu aja, artinya memang ya seadanya gitu. Memang seperti ini sekarang pun masih seperti ini aja seadanya, artinya belum bisa. Memang sudah punya anak 3, yang 2 sudah kerja, tapi yang tetap mulakan pada mereka belajar mengabdi dan berbuat jujur pada masyarakat. Saya yakin itu karena ada campur tangan Tuhan, karena kita sering berdoa. Kadang-kadang setiap hari tiang itu berdoa ya, justru mendoakan warga kita. Mudah-mudahan nanti masyarakat desa Wonosari ini maulah ke LPD baik dan termasuk nasabah yang punya kredit jujur di Tuhan yang berdoa supaya mereka tuh diberikan rezeki biar bisa mereka tuh menyelesaikan atau mencicil ke LPD gitu doa. Yang di sini pun sering karena yang musim melanting dikit juga kami sering saya berdoa seperti itu. Saya yakin itu kadang-kadang dalam pikiran kita, oh ya si midang maya, tahu-tahu besoknya datang maya. Dulu pernah sih kita waktu memang sih anak sakit luar biasa waktu itu, emang satu sakit nantinya pula pada umur 3 tahun kita juga waktu itu masih ya kadang dulu PNS berapa sih gajinya waktu itu saya ingatnya ibunya dapat gaji 80.000. Kita juga belum kerja waktu itu dah gimana kita sih punya namanya sesunan tapak kami. Nah akhirnya beliau saya waktu nikah saya berdoa semoga beliau melindungi anak saya cepat sembuh dari sakit. Pasti kalau artinya ada jalan dan bisa sembuh. Maka yang dalam hati saya berjanji pokoknya seumur hidup mengabdi kepada beliau, hidup tapaan. Itu pun sekarang itu tiang dari tahun berapa dari begitu. Setelah itu tiang dari pengurus di tapaan sampai sekarang masih, dan kebetulan anak saya yang sekarang itu balik jurusan teknik, jurusungi betul tapaan. Makanya kita semua sekeluarga tak boleh lepas dari beliau. Nah, itu satu-satunya yang dulu yang yakini beliau selalu melindungi tiang dan keluarga dia.